Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu jaringan komputer dan internet, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antar komputer. Tujuan dari jaringan komputer adalah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan, service. Jaringan komputer yang menghubungkan dua komputer atau lebih ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal atau disingkat LAN, Local Area Network, adalah salah satu jaringan yang digunakan setiap device komputer untuk saling berkomunikasi yang berbasis pada IEEE 802.3 yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan lokal, dibutuhkan beberapa komponen. Berikut ini komponen yang sering digunakan. 1. Komputer client. Komputer yang digunakan oleh end user pengguna untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan. Komputer client terkadang ditunjuk sebagai workstation. 2. Komputer server. Komputer yang digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien baik dari smartphone, laptop perangkat klien yang lain. 3. Network Interface Card, NIC. Kartu jaringan atau LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in, menjadi satu paket dengan perangkat komputer. 4. Wireless Card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Laptop generasi sekarang sudah memiliki jaringan nirkabel dari pabrik, tetapi sebagian besar komputer desktop mewajibkan pengguna untuk menambahkan perangkat jaringan nirkabel sendiri. 5. Router. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, serta dapat menghubungkan jaringan LAN ke internet. 6. Modem. Alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi dari sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya dari sinyal analog ke sinyal digital. 7. Access point. Access point adalah perangkat jaringan yang dipasang untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel dan bisa dilakukan konfigurasi untuk membatasi akses atau pengguna yang connect ke perangkat wireless. 8. Switch. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Dalam menghubungkan beberapa perangkat pendukung dibutuhkan berbagai macam jenis kabel. Berikut ini beberapa jenis kabel yang sering digunakan. 1. Kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis diantaranya, shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. 2. Kabel STP. Kabel STP bentuknya hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki pembungkus rangkap. Pembungkus tengahnya berupa metal shield atau metal foil untuk menghindari gangguan elektromagnetis, serta terdapat kawat di dalamnya yang berfungsi untuk menahan jika terjadi tekukan pada kabel atau gangguan di bagian luar kabel. Konektor yang digunakan pada kabel STP sama dengan konektor kabel UTP. 3. Kabel koaksial. Pada kabel koaksial ini terdiri atas sebuah konduktor inti dari tembaga yang dilapisi 3 pembungkus. Pembungkus ini biasanya terbuat dari plastik.
Pembungkus pertama dan ketiga merupakan isolator, dan pembungkus kedua yang berada di tengah merupakan konduktor. Tipe kabel ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu thin net, dan thick net. Perbedaannya adalah kabel thin lebih fleksibel, harga lebih murah, dan lebih mudah digunakan daripada kabel thick. Konektor yang dipakai adalah BNC, Bayonet Network Connector, konektor TBNC, dan terminal 50 ohm. 4. Fiber optik. Fiber optik atau serat optik terbuat dari serat kaca berfungsi sebagai transmisi sinyal yang berbentuk cahaya. Konektor yang digunakan untuk serat optik ini adalah konektor FO, SC, ST, LC. Dengan menggunakan serat optik ini, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan 10 Mbps, 10 Gbps. Selain itu, jarak jangkauan yang ditempuh sinyal lebih jauh dibanding kabel jenis lain dan mempunyai bandwidth yang lebih besar. Setelah kita mengetahui komponen dan kabel penghubung dalam proses jaringan lokal, kita membutuhkan layout atau topologi jaringan yang merupakan gambaran secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling berhubungan. Berikut ini beberapa jenis topologi yang sering digunakan. 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang sederhana. Topologi biasanya digunakan pada instalasi basis kabel koaksial. Kabel tersebut digunakan sepanjang konektor serta node klien. Jenis dari konektor yang dipakai ialah TBNC, terminator, dan BNC. Kelebihan 1. Biaya instalasi murah karena kabel sedikit. 2. Sangat mudah dalam proses instalasi. 3. Mudah dalam menambahkan klien serta workstation baru. Kekurangan 1. Proses pengiriman serta penerimaan dirasa kurang efisien. 2. Topologi bus sulit untuk dikembangkan. 3. Sering terjadi tabrakan data yang satu dengan yang lainnya. 2. Topologi ring. Topologi ring merupakan suatu sistem topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan 1. Implementasinya mudah dilakukan dan harga terjangkau. 2. Proses konfigurasi serta instalasi mudah. 3. Memiliki performa koneksi yang cukup baik. Kekurangan 1. Rentan terjadi tabrakan arus data. 2. Troubleshooting sangat rumit apabila terjadi suatu masalah. 3. Topologi star. Topologi star merupakan sebuah jaringan komputer yang berbentuk bintang di mana biasanya menggunakan hub atau switch agar bisa melakukan koneksi antar klien. Kelebihan 1. Topologi star lebih fleksibel daripada topologi lainnya. 2. Tingkat keamanannya baik. 3. Meskipun satu di antara komputer klien ada yang bermasalah, jaringan akan tetap stabil. Kekurangan 1. Penggunaan dari topologi star tergantung pada terminal pusat. 2. Lebih banyak biaya karena menggunakan banyak kabel. 3. Apabila hub atau switch mengalami masalah, semua klien pada jaringan juga akan mengalami masalah. 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah sistem yang digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menciptakan jaringan yang sangat andal, tetapi membutuhkan kabel dalam jumlah besar dan sulit untuk dikelola. Kelebihan 1. Tidak akan terjadi tabrakan data karena jalur pengiriman sangat banyak. 2. Security dari topologi mesh sangat baik. 3. Memiliki bandwidth lebih besar dibandingkan topologi lainnya. Kekurangan 1. Proses instalasi rumit. 2. Instalasi mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Membutuhkan lebih banyak kabel. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Biasanya, topologi tree dipakai untuk hierarki dengan menggunakan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan 1. Pengaturan data menjadi mudah karena susunan topologinya terpusat secara hierarki. 2. Bisa dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas lagi. Kekurangan 1. Sentral dari topologi tree adalah kabel backbone. 2. Memiliki kinerja yang sangat lambat. 3. Jika komputer pada bagian atas mengalami masalah, komputer pada bagian bawah juga mengalami masalah.
Setelah kita mengenal apa itu jaringan lokal dan komponen pendukung di dalamnya, kita akan mengenal lebih jauh apa itu jaringan internet. Jaringan internet. Internet, Interconnected Network, merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Jaringan internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan yang lebih luas dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan dalam jaringan, penanganan kesalahan, error handling, lalu lintas pesan atau data, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain karena dapat memberikan akses yang luas. Keunggulan tersebut antara lain: 1. Komunikasi murah, 2. Sumber informasi besar, 3. Jangkauan yang tidak terbatas. Sejarah internet. Internet pertama kali dicetuskan pada tahun 1969 di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA, di mana para peneliti sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya dalam bentuk kode biner. Kesuksesan dalam pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Network atau disingkat ARPANET. ARPANET ini sendiri akan dikembangkan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET pada tahun 1971. Orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol E yang berguna untuk memisahkan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pada tahun 1983, ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi yang diciptakan Robert Kahn bersama Vinton Cerf pada tahun 1971, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol atau disingkat TCP/IP, di mana komputer dapat melakukan pertukaran data pada jaringan yang berbeda sekalipun. Pada tahun 1990, setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, Tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, berhasil mencetuskan WWW. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Kemudian Robert Cailliau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan pengembangan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hiperteks HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sejarah internet di Indonesia. Menurut Onno Wepurbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 90-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia, antara lain yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robi Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Onno Wepurbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh tersebut hampir memberikan sumbangsihnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia
diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Setelah kita mengetahui penjelasan dan sejarah singkat internet, berikut ini beberapa kegunaan internet dalam kehidupan. Internet sebagai media komunikasi. Beberapa fenomena dan keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Dibandingkan dengan media lain, informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global. Contohnya seperti 1. Email. 2. Media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 3. Web browser. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Brave. 4. Percakapan. WhatsApp, Telegram, Signal, Line. 5. Dan lain-lain. Internet sebagai media promosi, diantaranya 1. Image company. 2. Pengenalan dan pemesanan produk. 3. Registrasi klien. Internet sebagai media komunikasi interaktif. Contohnya 1. Email. 2. Media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. 3. Video conferencing, Zoom, Google Meet. Internet sebagai alat research and development. Internet sebagai research adalah sebagai media untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan internet sebagai development adalah sebagai alat untuk mengembangkan teknologi. Internet sebagai pertukaran data. Perkembangan teknologi web saat ini mempermudah dalam pertukaran dan akses informasi. Untuk mencari informasi mengenai sesuatu, Anda dapat langsung menelusurinya melalui search engine hanya dengan memasukkan kata kunci. Informasi yang terkait dengan kata kunci yang dimasukkan akan langsung keluar.